Kalian lagi nonton apa sih? Kami lagi nonton Nadia Omara. Oh, yang horor itu ya? Iya, Itu kayaknya padahal ada lebih bermanfaat lagi kalau di YouTube. apa? Kamu bisa cari seputar ilmu di YouTube. Nah, di situ tuh ada wawasan baru, ilmu baru, pelajaran baru, terutama di pelajaran sekolah. Jadi tidak rugi kalau kamu mampir di seputar ilmu di YouTube. Oh iya ya, aku baru tahu. Ya sudah kalau cek itu, aku sekarang mau ke kopi sambil nonton seputar ilmu. Kamu baca-baca buku. Nah, ikut dah. Ayo. Udah, yuk kita nonton yuk. Ya, Ya, dia dari ininya sama dari aku kurang paham gitu. Gimana sih caranya biar dijawab sama dijelasi apa yang aku pertanyaan tadi? kau. Iya. Sebenarnya mudah. Kita bisa langsung deh DM di IG seputar ilmu. Nah di situ tuh kita bisa dapat penjelasannya, agak dijelasin melalui video. Kita bisa langsung tanya jawab di situ. Jadi tidak rugi kita. Nah, oh udah tuh langsung deh chat. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Seputar Ilmu. Kali ini spesial, kita nggak di ruang tertutup, tapi di ruang yang terbuka nih, supaya teman-teman yang nonton nggak bosan nontonnya. Di Seputar Ilmu kali ini, kita bakal bahas dan cerita-cerita tentang kerajaan Mataram Islam yang tentunya aku nggak sendirian, tapi ditemanin sama El dan Akbar. Tonton videonya sampai habis. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, di sini udah ada dua teman yang bakal temenin aku di video kali ini, yaitu ada Saya Elizabeth. Saya Muhammad Abarsyah. Nah, ngomong-ngomong nih, udah nanya tuh kemarin, apa sih pertanyaannya? Oh iya, gimana sih awal mulanya berdiri kerajaan Mataram Islam? Nah, di sini aku bakal kasih tahu ya teman-teman, gimana sih awal mula berdirinya kerajaan Mataram Islam. Ini bermula ketika Raja Sultan Hadiwijaya memberikan sebuah tanah tuh kepada Ki Gede Pamanahan dan anaknya Danang Sutawijaya karena berhasil memenangkan peperangan. Tanah tersebut disebut dengan Alas Mentao. Nah, tanah itu tuh berasal dari sisa reruntuhan kerajaan Medan Kamulan. Pada 1570 Masehi, tanah tersebut mulailah tuh dikelola menjadi sebuah wilayah atau disebut dengan kadipaten. Ada yang tahu nggak kadipaten itu apa? Nani? Ya, aku kasih tahu ya. Kadipaten itu adalah sebuah wilayah yang bertunduk kepada satu kerajaan, yaitu Kerajaan Pajang. Sehingga setiap minggunya, kadipaten ini harus terus memberikan persembahan kepada Kerajaan Pajang. Kadipaten Mataram terus berkembang pesat mulai dari perekonomiannya, hidup rakyatnya juga makmur. Jadi banyak yang berpindah untuk memilih hidup di sana. Kadipaten Mataram mempunyai ibu kota, yaitu Kota Gede, dengan harapan supaya kota ini terus berkembang secara pesat. Kota Gede yang didirikan oleh Ki Gede Pamanahan ini tidak hanya terpengaruh oleh budaya Hindu Buddha. Akibat kesuksesannya, Ki Gede Pamanahan mengubah namanya menjadi Ki Gede Mataram. Setelah waktu penghabisan umurnya, Ki Gede Pamanahan ini mulai bertapa mengingat perkataan dari Sunan Giri, salah satu sembilan dari Sunan Wali Songo yang mengatakan bahwa akan ada penerus raja-raja besar dari kerajaan Mataram yang akan menguasai seluruh tanah Jawa. Akibat itu mulailah tuh bertapa, berharap agar raja-raja besar tersebut berasal dari keturunannya. Oh ya, kamu juga harus tahu kalau sebelum wafat, Ki Gede Pamanahan itu memberikan kekuasaannya kepada anaknya yaitu Danang Sutawijaya, hingga Danang ini tidak mau lagi berkaitan dengan kerajaan Pajang. Dia ingin berkuasa sendiri tanpa adanya pengaruh oleh kerajaan lain. Sutawijaya diberikan penobatan nama yaitu Senopati Inggalaga Pranatagama. Jadi dia semakin berambisi untuk menjadikan Kadipaten Mataram menjadi sebuah kerajaan yang besar. Akibat pemberontakan yang begitu besar untuk mendirikan sebuah kerajaan, akhirnya terjadilah sebuah peperangan antara kerajaan Pajang dengan orang Mataram, sehingga mendapat sebuah gelar Panembahan yang artinya orang yang harus disembah. Nah, dari penjelasan itu, saya membicarakan tadi bahwa perekonomiannya itu membahas atau mencakup tentang alam. Nah, kira-kira Tel bisa nggak sih kasih tahu teman-teman yang lain tentang perekonomiannya itu manfaatin apa aja sih? Nah, dari yang saya cari dan saya lihat, pada masa penyebaran agama Islam itu banyak kerajaan perekonomiannya bergantung pada perdagangan. Nah, namun berbeda dengan kerajaan Mataram Islam yang lokasinya ada di pedalaman, yang membuat kerajaan ini bergantung pada hasil pertanian. Nah, hasil pertanian dapat menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Harus kita tahu bahwa daerah di pesisir pantai wilayah kerajaan Mataram Islam juga dimanfaatkan karena tidak bisa bercocok tanam. Nah, perekonomian tidak hanya mengandalkan hasil pertanian saja, tetapi
berkembang karena adanya penarikan upeti yang dilakukan oleh kerajaan Mataram Islam dari wilayah kekuasaan penghasil beras. Penarikan upeti tersebut dilakukan secara bentuk ketundukan dari kerajaan yang berada di bawah kerajaan Mataram Islam ini. Saya mau tanya deh, suksesan perekonomian itu kan pasti berkat raja-raja yang berhasil memimpin. Nah, ada yang tahu nggak sih nama-nama kerajaan itu? Nama Raden. Ya. Ada 4 kok ada. Yang pertama ini ada Danang Sutawijaya atau Penemuan Senapati, memimpin selama 15 tahun dari tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Dia meninggal pada tahun 1600 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Raden Mas Jolang atau Sultan Ajapati. Raden Mas Jolang memerintah kerajaan Mataram Islam selama 12 tahun dari tahun 1601 Masehi sampai 1617 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang, banyak bupati di Jawa Timur yang mengundurkan diri. Yang ketiga ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Dia memerintah kerajaan Mataram Islam selama 32 tahun dari tahun 1613 sampai 1610 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Yang terakhir ada Raden Mas Saidin atau Amangkurat I, memerintah kerajaan Mataram Islam selama 32 tahun dari tahun 1646 sampai 1677 Masehi. Di masa pemerintahan Raden Mas Saidin ini, Mataram Islam mengalami kemunduran sampai keruntuhan akibat sangat sarana sehingga kerajaan Mataram Islam mulai kemunduran. Jadi kan raja-raja ini kan pasti nggak ke bukti-bukti kan? Apa deh buktinya? Nah, inilah beberapa bukti yang saya cari dan yang saya tahu. Pertama ada kompleks makam kerajaan Imogiri. Nah, ini berada di Imogiri di Batu, Yogyakarta. Selanjutnya apa lagi, El? Nah, yang kedua ini ada Pasar Gede Harjo Nagoro. Nah, kerajaan ini berada di Surakarta, Jawa Tengah. Rumah sakit Kadipolo, Surakarta, Jawa Tengah juga. Yang keempat, Masjid Agung yang berada di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Karaton Kasunan, Surakarta, Jawa Tengah juga. Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta, Jawa Tengah. Masjid Kota Gede yang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, yang terakhir yang saya tahu ada Masjid Patok Negara Sultoni. Nah, ini berada di Kabupaten Sulaiman, Yogyakarta. Oke teman-teman, jadi udah 9 peninggalan tuh yang udah dikasih tahu sama El, dan kebanyakan rata-rata dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ya. Nah, ada satu lagi nih pertanyaan yang mau kita bahas di sini, yaitu bagaimana runtuhnya kerajaan Mataram Islam yang kayaknya dijelasin sama Akbar aja deh. Gimana sih, Bar? Runtuhnya kerajaan Mataram Islam? Dari data yang saya kumpulkan, kerajaan Mataram Islam ini terkenal dengan keaktifannya melawan VOC, tetapi justru meminta bantuan kepada VOC. Keruntuhan Mataram Islam ini sudah terlihat sejak zaman pemerintahannya Amangkurat I, yaitu raja terakhir. Tanda-tanda kemundurannya kerajaan Mataram Islam ini dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo yang berhasil memporak-porandakan kerajaan Tempe atau istana dari Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, Amangkurat I melarikan diri dan meminta bantuan kepada VOC. Amangkurat I meninggal dalam masa pelarian Tegal di tahun 1677 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yang digelar sebagai Amangkurat II. Oke, jadi itu dia teman-temannya udah dikasih tahu sama Akbar. Jadi itu udah banyak deh cerita-cerita di sini, mulai dari latar belakang dirinya, ada nama rajanya, kehidupan kerajaan di ekonominya, lalu ada bukti peninggalan dan penyebab runtuhnya. Jadi kayaknya itu aja nih yang bisa kami sampaikan di video seputar ilmu kali ini. Saya Kirana Harunisa. Kami mohon maaf ya jika ada salah informasi ataupun salah penyampaian dari video kami kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.